adik-adik semuanya. Ini kakak yang ada di sini semuanya sudah angkat tangan sekarang semuanya. Kak Bella minta semuanya dadah angkat tangan, halo, sapa teman-temannya. Boleh nih buka audionya, buka mic-nya boleh. Halo, sapa dulu semuanya. Halo. Sudah sapa semuanya? Sudah sapa semuanya? Kak Beatrice, ada berapa anak nih yang hari ini ikutan ibadah KRD Kids? Coba tolong dicek, ada berapa? Wah, ada 37 loh. Tepuk tangan buat kita semuanya yang sudah ikutan ibadah pada sore hari ini. Nah, sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Mari kita semuanya tutup mata kita, lipat tangan kita. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau sangat baik buat kehidupan kami. Engkau mencintai kami Tuhan. Kami juga mau Tuhan lebih mengenal Engkau. Kami mau lebih untuk mencintai Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar Tuhan kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami mau memuji-Mu dengan semangat. Kami mau memuliakan nama-Mu dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, sekarang Kak Bella mau ajak adik-adik semuanya berdiri. Tapi jangan berdiri dulu sekarang. Kak Bella mau urutin nih dari kelas yang paling kecil dulu. Oke, berdirinya ya. Oke, sekarang kelas faith. Berdiri dulu dari tempat duduknya kelas faith. Sudah kelas faith? Sudah? Sekarang kelas hope. Ayo semuanya hope. Kelas hope berdiri. Sudah? Oke, yang terakhir loh, sudah berdiri semuanya? Oke, sekarang kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau muji Tuhan kita mau katakan I love you Jesus. Kita semuanya yang mencintai Tuhan, kita mau nyanyikan lagu dengan semangat. Kita mau nyanyikan lagu dengan luar biasa. Mari kita semuanya tepuk tangan kita ya. Sudah siap semuanya? Katakan I love you Jesus, deep down in my heart. Deep down in my heart, katakan I love you, deep down in my heart, I love you Jesus, deep down in my heart, think about deep down, deep down in my heart, talk about deep down, deep down in my heart. Kaya katakan I love you Jesus. Katakan apa? I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Katakan aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, katakan jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Sekali katakan aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Jero banget. Katakan apa? Jero banget. Kita di semuanya di sini mencintai Tuhan kita, amin. Kita mau memuji Tuhan lebih luar biasa lagi, amin. Kita mau katakan bernailuk. Semuanya kita tepuk tangan kita di atas bersama-sama yuk. He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is
loves me. Katakan, when I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 if I'm found looking at God and I search for Him, He rewards me. He loves me. Katakan, yes, He loves me. Yes, He loves me. Yeay, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Tuhan kita sangat mencintai kita semuanya. Dan Tuhan juga mencintai semua anak-anak yang ada di semua bangsa ini. Oke, kita akan nyanyikan Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Katakan sekali lagi, Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua Katakan, Yesus cinta semua bangsa. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta. semua bangsa di dunia. Katakan lebih tinggi lagi ya. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua bangsa. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua Sekali lagi ya, kita mau katakan Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta Yesus cinta semua bangsa. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yeay, kita yang merasakan cinta kasih Tuhan. Kak Bella mau minta dong bisa chat di room chatnya Zoom. Aku dicintai Tuhan Kak. Ditulis ya, aku dicintai Tuhan Kak. Ini pasti banyak nih yang ketik nih. Oh, jangan duduk dulu ya adik-adik. Jangan duduk dulu, kita semuanya masih berdiri ya kan. Kita semuanya dicintai Tuhan adik-adik, amin. Amin, kita semuanya sangat dicintai Tuhan. Dan kita mulai dari kita kecil kita juga mau belajar mencintai Tuhan lebih lagi. Kita semuanya mau mencintai Tuhan lebih lagi, amin. Yang mau mencintai Tuhan lebih lagi boleh angkat tangannya semuanya. Amin. Kak Bella yakin semuanya angkat tangan dan Kak Bella juga yakin kita semuanya adik-adik yang di rumah mau mencintai Tuhan lebih lagi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan menyanyikan satu buah lagu. Kita mau katakan, ku mau cinta Yesus. Kita semuanya mau mencintai Yesus lebih lagi, lebih lagi. Mari kita semuanya ikan dari hati kita katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
sesuai dengan rencanamu. Kita bersama menyanyikan, ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Kami mau Tuhan mencintai Engkau lebih lagi di dalam kehidupan kami selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan sekali lagi, ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Yang mencintai Tuhan, mari kita katakan ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh ya Bapa, ini aku anakmu, sesuai dengan rencanamu. Sekali katakan ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh ya Bapa, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakai kami Tuhan sebagai alatmu, sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mau mencintai kami, Engkau sudah sayang sama kami, Engkau sudah memberkati kami Tuhan. Terima kasih atas cintamu, terima kasih atas berkat-Mu yang gak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Dan Tuhan sebentar Tuhan kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami mau mendengarkan, kami mau duduk diam, kami mau membuka telinga kami untuk mendengarkan perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kakak kami yang akan memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan amin. Oke, sekarang adik-adik jangan duduk dulu ya kan. Jangan duduk dulu dan sebentar lagi ini Kak Bella ya, ini just for your information. Tadi Kak Bella datang nih, ini kakak yang dengerin firman pakai bajunya ada deh, pakai baju ada deh, nanti adik-adik lihat sendiri. Dan Kak Bella penasaran, Kak mau ngapain hari ini gitu. Kakaknya ini bilang ada deh, nanti aja. Penasaran siapa kakaknya? Ada yang tahu mungkin bisa ketik di room chat siapa kira-kira yang bakalan menyampaikan firman pada hari ini. Penasaran? Oke, gak usah penasaran lagi, sekarang Kak Bella langsung panggil aja. Ini dia, Kak Feve. Silakan maju Kak Feve. Halo adik-adik semuanya. Wah, dari belakang tadi Kak Feve lihat, wah
Adik-adik gembira sekali pasti ya, dia memuji Tuhan ya. Semua pasti bergembira ya. Oke, hari ini loh Kak Vivi bawa bola. Wah, apa ya? Mau ngapain ya Kak Vivi ya hari ini ya? Bentar, Kak Vivi sudah cocok belum ya jadi pemain bola ini? Kalau Kak Vivi gini gayanya, sudah cocok enggak jadi pemain bola? Cocok mana jadi tukang masak ya. Oke ya. Oke, bolanya taruh dulu bolanya. Oke. Oh iya adik-adik. Wah bolanya ini luar biasa ya. Ini bolanya ini berarti yang punya bola ini sudah ngegolkan ini berpuluh-puluh kali, mungkin beratus-ratus kali ya. Bolanya sampai seperti ini adik-adik. Nah. Oke, nah taruh dulu ya. Yuk kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Yuk siapa yang sudah siap dengarkan firman Tuhan boleh angkat tangannya. Oke angkat tangannya semua ya. Oke, yuk. Hari ini firman Tuhannya enggak jauh-jauh dari bola ini adik-adik. Yaitu apa judulnya? Gol. Judulnya gol. Nah, ada gambarnya ya, dari sudah lihat gambarnya tuh, ada gambarnya pemain bola. Kak Vivi nggak tahu tuh siapa? Nggak. Kak Vivi suka sekali dengan bola ya enggak. Enggak suka ya enggak ya. Kalau diajak nonton mungkin ya Kak Vivi mau-mau aja. Cuma ngerti ya enggak ya. Nah, hari ini Kak Vivi pakai ini baju Arsenal. Nah, Kak Vivi ya gak ngerti nih klubnya, yang Kak Vivi tahu sedikit Kak Vivi baca-baca ini Arsenal ini. Oh dari Inggris katanya, klub dari Inggris ya. Kaptennya namanya baru ini katanya adik-adik, baru kaptennya ini namanya Pierre-Emerick siapa ya? Pierre-Emerick Aubameyang kalau nggak salah seperti itu ya. Terus karena Kak Vivi juga baru baca-baca hari ini, karena ini kaosnya juga baru pinjam, Kak Vivi baru lihat, oh ternyata Arsenal. Jadi Kak Vivi coba-coba lihat dulu Arsenal itu. Terus ada pemainnya, ayo siapa yang tahu Arsenal pemainnya siapa aja? Ini cowok-cowok yang suka bola, ada William. Namanya William Saliba ya. Yang Kak Vivi tahu cuma itu, yang lainnya nggak tahu. Oke. Nah, hari ini kita mau bicara tentang gol. Apa itu gol? Dan kita mau belajar pelan-pelan ya. Oke, kita mau buka dulu Filipi pasal 2 ayat 2. Ayo yang bawa Alkitab, yang di sebelahnya ada Alkitab atau yang kelas Hope sama kelas Love, ya toh. Usahakan kalau Zoom Alkitabnya dibawa ya. Ada Alkitabnya, di waktu baca Alkitab adik-adik buka Alkitabnya. Kan seperti kita ibadah biasanya ya. Filipi pasal 2 ayat 2. Yuk kita mau baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah itu loh apa hubungannya ya, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan dengan goal ini. Oke, kita mau bahas satu-satu ya, pelan-pelan aja. Nah, kita mau bahas satu kasih. Satu kasih. Adik-adik, kasih itu adalah perasaan yang dimiliki manusia. Oh, pasti love-lovean itu Kak, pasti cinta-cintaan. Oh, enggak selalu cinta-cintaan, love-lovean gini adik-adik ya. Nah, kasih atau perasaan yang dimiliki manusia, perasaan ini ya digambarkan biasanya dengan hati memang, dengan love-love, cinta-cinta gitu ya. Itu
Perasaan itu akan timbul apabila kita atau apabila manusia mempunyai rasa memiliki dan menyayangi. Jadi enggak love gini. Memiliki enggak selalu cinta-cintaan ya, enggak ya. Memiliki itu berarti gini ada misalnya kamu punya sesuatu ballpoint. Kalau ballpoint itu milikmu, kalau hilang pasti kamu cari toh ya. Karena itu milikmu dan kamu pasti menyayanginya. Tapi kalau temanmu nggak akan dicari karena bukan punyanya. Bolpenmu yang hilang pasti temanmu udah gini, ngapain kamu jongkok-jongkok gitu? Aku cari bolpenku. Halah, biarkan mau bolpen aja loh. Pasti gitu kalau temanmu. Karena bukan miliknya. Jadi dia enggak akan menyayanginya ya. Tapi kalau itu miliknya pasti dicari. Nah itu loh kasih. Kasih itu perasaan dari manusia ini. Perasaan yang timbul dari manusia karena apa? Karena dia memiliki, karena dia menyayangi. Ya itu ya kasih ya. Nah, terus kenapa kok harus satu kasih? Satu kasih itu berarti mempunyai perasaan. Ya, satu kasih itu mempunyai perasaan yang saling memiliki, saling menyayangi. Itu satu kasih. Oke, satu kasih itu ya. Sekarang yang kedua, satu jiwa. Wah, jiwa itu pikiran. Jiwa itu kepribadian ini. Jiwa itu tingkah laku kita ini loh. Tingkah laku kita ini. Itu jiwa. Suka marah itu tingkah lakunya. Suka membantah. Suka meremehkan orang. Egois. Nah seperti itu. Terus suka senyum. Terus lagi. Suka menolong orang. Terus punya apa? Punya hati yang sabar sekali itu. Ya, itu. Nah, kalau satu jiwa, apa itu satu jiwa? Satu jiwa itu berarti mempunyai satu pikiran, tapi pikiran yang baik. Mempunyai satu pikiran, pikiran yang baik. Mempunyai satu kepribadian yang baik. Mempunyai tingkah laku yang baik ya. Itu sudah ya, satu kasih sudah tahu ya, satu jiwa sudah tahu. Sekarang yang ketiga, satu apa? Satu tujuan. Nah, apa itu tujuan? Tujuan itu sasaran. Sasaran yang harus dicapai. Nah, tujuanmu kemana? Ke kanan. Tujuanmu kemana? Ke kiri. Ya. Tujuanmu mana? Lurus, nanti dari sana belok ke kanan. Ada tujuannya. Kalau kamu mau kemana? Ada arahnya, ada sasarannya. Ya, harus ada tujuannya. Kalau enggak ada tujuannya itu lurus terus nanti nabrak. Ya. Kalau gangnya buntu, mentok enggak bisa. Ada yang nanti belok ke kanan, belok gitu, itu tujuan, sasaran yang harus dicapai. Ya, itu. Jadi, aku mau ke gereja hari ini. Kalau dari rumahku ini jalannya lurus dulu. Nanti belok kanan, ya toh? Kan ada tujuannya, ada sasarannya. Kamu mau kemana? Ada arahannya, ada arahnya ya. Nah, satu tujuan berarti mempunyai satu sasaran yang sama untuk mencapai satu kemenangan yaitu satu goal ini. Nah, jadi satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tiga ini yang akan membuat kita masuk goal kemenangan ini. Nah, menyatukan hati adik-adik, menyatukan pikiran, menyatukan sasaran kita. Mau kemana? Ini mau ditembakkan kemana ya? Ke depan, ke samping,
ke samping kanan, ke samping kiri, atau ke belakang, harus ada sasarannya. Kalau sudah sasarannya, pasti nanti kita akan mendapatkan gol itu. Ya, kita pasti akan mendapatkan kemenangan itu. Nah, terus Kak, satu jiwa, satu kasih, satu sasaran, kok bisa ya jadi gol? Terus gimana caranya? Nah, adik-adik, nah, makanya hari ini KVV bawa bola ini. Dan KVV pakai baju bola ini. Kita mau, KVV mau kasih gambaran dengan bermain bola. Tapi KVV gak bisa main bola loh ya. Cuma kita mau lihat pemain-pemain bola. Pemain bola itu berapa orang ya? Banyak, berapa ya? Kan ke-11-an, berarti berapa? 11. Nah, satu tim 11 orang. Nah, bagaimana mereka ini bersebelas ini bisa mencetak gol? Pertama, mereka harus punya kasih. Harus menyatukan kasih mereka. Biar loh, Kak, pemainnya kan cowok semua. Cewek semua. Masa kasih-kasih loh. Nanti kan Kak bilang, bukan kasih-kasih love gini ya. Nah, maksudnya kasih, menyatukan kasih. Dari 11 orang itu harus punya kasih adik-adik. Harus punya perasaan saling memiliki. Kalau kaptennya ini, tadi si Arsenal kaptennya namanya Pierre ini, dia harus punya kasih. Dia harus punya perasaan memiliki teman-temannya. Kalau dia sendirian, dia bilang, aku jangan mikir. Karena aku kapten, aku bisa bawa bola ini terus sampai gol bisa. Nggak bisa, nggak akan bisa. Kapten atau pemain bola yang lain harus memiliki kasih, ya, harus saling memiliki, saling menyayangi. Jadi yang satu ini bola ini kalau digiring, Kak Vivi enggak tahu. Kak Vivi ngertinya digiring, ya, bolanya digiring. Ya, gini adik-adik. Nah ini kalau digini-ginikan, nah itu digiring kalau Kak Vivi tahu. Tapi kalau di dalam bahasa bola Kak Vivi enggak tahu apa namanya. Nah kalau satu orang menggiring bola itu, yang lainnya dia akan tetap memiliki kasih. Dia akan menjaga pemain bola yang menggiring bolanya ini di samping-samping pasti ada temannya. Supaya apa? Bolanya ini tidak direbut lawannya, ya toh? Dan supaya temannya ini yang main bola ini yang giring bolanya ini dia lebih leluasa lebih lebar tempatnya. Karena apa? Karena tidak ada yang menghalangi lawan-lawannya. Karena apa? Sudah ada teman-temannya di sampingnya sini. Kalau ada lawannya mau maju pasti temannya gini-gini ya, menghalangi. Nah, karena apa? Itu tujuannya, saling menjaga, saling menyayangi. Ya. Terus yang kedua, apa hubungannya dengan satu jiwa? Orangnya 11, temperamennya lain-lain loh Kak. Ada yang tinggi pemain bolanya, ada yang kecil. Ada yang kecil adik-adik, pemain bola enggak selalu semua tinggi-tinggi. Ya toh? Nah, terus apa hubungannya? Adik-adik, mereka harus menyatukan jiwa mereka. Tidak boleh saling curiga. Tidak boleh punya pikiran yang jelek. Begini, oh itu loh. Baru aja dari kapten ya, kan ini kan Kak Bebe bicara Arsenal itu kaptennya baru adik-adik, baru diangkat jadi kapten. Itu loh yang lainnya iri, curiga, itu baru jadi kapten aja sudah sombong. Padahal dia enggak pernah nyetak gol. Memang adik-adik, kaptennya ini nyetak golnya itu sedikit kalau Kak Bebe baca. Kapten yang baru ini cetak golnya sedikit.
baru nyetak gol sedikit aja loh, sudah jadi kapten gaya-gaya. Tidak boleh adik-adik seperti itu. Harus punya pikiran yang baik untuk bekerja sama di dalam satu tim. Tidak boleh ada saling curiga, tidak boleh ada yang egois, tidak boleh ada yang sombong. Aku lebih pinter, kamu loh seberapa sih? Aku loh di tim ini sudah 10 tahun. 10 tahun kok gini ya? 10 tahun kok gini adanya. Kalau gini itu 20 tahun. Aku loh di tim ini sudah 20 tahun. Kamu loh baru masuk 1 tahun. Kamu mau gaya-gaya sama aku. Tidak boleh gitu. Kalau seperti itu nanti akan terjadi perpecahan. Dan bola ini tidak akan masuk di gawangnya. Itu pasti. Tapi kalau disatukan jiwanya ini. Tidak boleh ada saling curiga. Ya toh, bekerja sama yang baik. Ya, pasti bola ini akan masuk ke golnya. Masuk ke gawangnya. Itu tadi yang kedua ya. Oke, sekarang yang ketiga. Harus menyatukan sasaran. Tujuannya di mana? 11 orang ini kan berbeda-beda adik-adik ya. Ada yang suka nasi pecel mungkin ya. Ada yang suka nasi rawon. Tidak semuanya suka nasi pecel ya toh. Tidak semuanya suka nasi rawon. Ada yang suka ayam goreng gitu toh ya. Nah, tapi adik-adik mereka harus sepakat punya satu tujuan. Tujuannya yaitu memasukkan bola ini di gawang lawannya. Tidak boleh ada yang stop, aku tidak mau masuk di gawang lawan. Masuk di gawangku sendiri aja, kan dari tempatku sini lebih dekat. Gak usah lari-lari jauh-jauh, gak buat capek aja. Wes, sini bolanya taruh sini, langsung disempak ke gawangnya sendiri. Enggak. Mereka punya satu tujuan yang sama, yaitu memasukkan bola ini ke gawang lawannya. Itu akan jadi gol. Jadi enggak golnya ini gol bunuh diri ya. Nah, kalau gol bunuh diri ya kalah ya toh. Nah, harus menyamakan apa? Tujuannya, arahnya harus disamakan. Oke, tadi itu sudah ada gambaran sedikit ya dari Kak Vivi kupas satu ayat tadi pelan-pelan. Terus Kak Vivi beri gambaran ke pemain bola. Nah, sekarang loh Kak, apa hubungannya gol ini dengan aku? Hubungannya gol ini dengan aku. Apa hubungannya? Apa aku ada bisa gol tak? Aku kan bukan pemain bola. Mau digolkan kemana? Aku enggak punya bola di rumah. Gimana? Apa itu golnya? Adik-adik, kita ini harus punya gol. Kalau kita enggak punya gol, itu kita seperti ini. Kita punya mata, kita punya hidung, punya mulut, punya tangan, punya kaki, tapi semuanya diikat, matanya ditutup, mulutnya ditutup, ya, tangannya diikat, kakinya diikat, dan kita enggak bisa kemana-mana. Itu kalau kita tidak punya gol. Kalau kita enggak punya sasaran untuk gol, itu kita seperti itu. Oh, berarti seperti apa ya? Ya seperti enggak bisa apa-apa. Loh, kita kan sehat tuh ya. Kita kan enggak sakit tuh. Kita punya tangan bisa digerakkan. Ya toh, kita punya mulut untuk bisa ngoceh ke sana sini, ngoceh bisa ya. Nah, itu kita harus punya goal. Kita harus punya sasaran. Baru kita bisa maju. Baru kita bisa bersukacita, kita bisa punya kemenangan yang luar biasa. Ya toh? Adik-adik, goal kita
goal kita juga sama. Harus mengikuti cara yang firman Tuhan hari ini kita bahas. Kalau kita mau masukkan bola ini ke gol, kita juga harus bisa menyatukan kasih. Harus punya satu kasih, harus punya satu jiwa, harus punya satu tujuan atau satu sasaran. Oh Kak, berarti kalau aku mau gol, kalau aku mau berkemenangan, aku harus bekerja sama ya? Betul. Kita harus bekerja sama. Dengan siapa? Dengan siapa? Tergantung kamu mau gol apa dulu. Kalau golmu itu kamu perlu bantuan temanmu, kamu harus bisa bekerja sama dengan temanmu. Kalau golmu ini nanti kamu butuh bantuan guru-gurumu, kamu harus bisa bekerja sama dengan guru-guru. Dan kalau golmu ini perlu bantuan orang tuamu, kamu harus bisa bekerja sama dengan orang tuamu. Oh gitu ya Kak, berarti kalau goalku aku perlu bantuan temanku, berarti aku harus bekerja sama dengan temanku ya. Oh berarti gini Kak, berarti aku boleh nyontek ya, kan aku bekerja sama dengan temanku. Bukan gitu adik-adik, tadi kita lihat tujuan kita yaitu apa? Mencetak gol. Dan harus bagaimana? Harus dengan perilaku atau harus dengan punya pikiran yang baik. Kalau belum pikirannya jelek ya enggak bisa. Ya toh, harus disatukan dulu pikirannya dengan teman-temannya. Kalau mau ini kerja kelompok bersama teman-temanku. Kan kadang ada kerja kelompok ya dengan teman-temannya ya. Biarpun sekarang sekolah online kan masih ada toh kadang kerja kelompok. Tugas kelompok ada berapa temannya. Nah caranya gimana? Ayo kerjasama yang baik dengan temannya ya. Enggak boleh saling curiga sama temannya. Enggak bilang, kamu awas ya nanti kalau kamu enggak kerjakan gitu. Nah enggak boleh itu ya. Harus dibicarakan yang baik. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kelompok ini mendapatkan nilai yang bagus. Begitu kan ya? Pasti harus tujuannya apa dulu? Tujuannya nanti ini tugas dikumpulkan kita dapat nilai bagus. Oke. Terus caranya gimana? Ayo bareng-bareng kerjanya. Ya toh, bareng-bareng cari waktu untuk Zoom sendiri. Mungkin ya Zoom sendiri kali ya. Terus dikerjakan bareng-bareng, dibicarakan yang baik, dibagi tugas yang baik. Nah itu nanti bisa mendapatkan goal. Yaitu goalnya apa? Mendapatkan nilai yang baik. Ya. Gimana kalau dengan guruku? Iya, dengan gurunya adik-adik juga iya. Harus bisa bekerja sama dengan guru-gurunya di sekolah. Biarpun ini kita lewat Zoom. Kadang kalau Zoom itu, guruku gak kelihatan. Karena muridnya banyak. Zoom itu satu kelas kalau ada yang 30, 40. Jadi gurunya itu kan gak melihati satu-satu. Ini siapa ya. Siapa yang makan permen. Siapa yang ngantuk. Siapa yang main HP kan dia enggak, gurunya langsung melihati satu-satu ya enggak. Kalau gurunya menerangkan, ayo kita kerjasama dengan guru kita masing-masing ya. Perhatikan gurunya ya toh. Karena apa? Karena kita punya tujuan. Biarpun hanya sekolah online tapi tetap kita punya tujuan untuk apa? Untuk apa? Supaya kita dapat ilmu. Supaya apa? Ini loh diisi ilmu yang banyak supaya pinter ya. Itu goalnya kok ya. Nah, terus goal sama orang tua kayak apa ya Kak ya? Orang tuaku itu satu gaptek kayak Kak Vivi ini gaptek ya. Orang tuaku gaptek.
praktek Kak. Terus orang tuaku kuno Kak. Orang tuaku apa ya, pokoknya kalau aku ini anak zaman now, kalau orang tuaku itu zaman jadul. Zaman jadul kayak Kak Pepe ini ya. Kak Pepe ini zaman orang tua yang jadul, kan enggak? Nah, tetap adik-adik, biarpun orang tuanya kuno, biarpun orang tuanya cuma pendidikannya rendah, biarpun orang tuanya nggak bisa bahasa Mandarin, bisanya cuma bahasa Mandarin itu apa ya? Wo ini itu toh ya, mungkin sia gitu toh ya, seperti itu. Nggak bisa bahasa Mandarin yang lain atau bahasa Inggris itu gampang loh. Bahasa Inggris itu gampang loh Kak, tapi mamaku papaku itu nggak bisa, kayak Kak Vivi ya nggak bisa. Cuma bisanya cuma gini, oke, yes, no, gitu toh ya cuma gitu. Tapi tetap kita bisa bekerja sama dengan orang tua. Dan itu harus untuk apa? Mencapai goal kita. Kita perlu kerjasama dengan mereka. Dengan orang tua kita, dengan orang-orang yang ada di rumah kita. Kak Pepe kasih contoh ya, orang zaman now dengan orang jadul. Orang jadul dengan anak zaman now. Kita sekarang bicara makanan deh ya. Tadi sudah bicara bola. Bentar, bicara makanan. Karena Kak Vivi suka masak. Adik-adik pernah tahu enggak ya? Kare katsu. Waduh, ini yang di depan Kak Vivi ini kokinya kare katsu loh adik-adik. Adik-adik gak bisa lihat ya. Kare katsu. Tulisannya sekarang gini. Karena zaman now sekarang ya. Jadi tulisannya CURRY kan gitu ya. Padahal kalau Kak Vivi zaman jadul, zaman lama, zaman kuno, kare itu loh titik KARE itu harusnya gitu. Tapi karena dibuat zaman now jadi CURRY. Bacanya apa ya Koko Leo? Oh kari katanya. Itu kokinya di depan ya. Adik-adik. Ini sekedar cerita. Ada seorang ibu itu zaman jadul, zaman kuno. Terus dia punya anak zaman now. Ya. Terus anak ini suka masakannya ibu ini kare. Jadi ibu ini sering bikin kare adik-adik. Kare itu kan apa ya? Kare itu dalamnya ayam yang pasti ya. Apalagi ya? Telur, ya toh. Terus apa lagi? Tahu. Terus ada kentangnya, ya toh. Dihaluskan bumbunya, dikasih santan, ya, dimasak. Wah, enak adik-adik. Itu kare, KARE, karena zaman jadul. Terus si anak ini karena anak ini zaman now, anak ini lama-lama bosan bilang sama mamanya. Mama, kare, enak sih kare. Cuma ya kare. Gimana ya, kare ini jadi spesial. Kan gini, ayo mamanya bilang, ayo mama gak ngerti. Ayo kamu, kayak gimana? Ayo runding yuk ya. Oke, ayo runding. Ma, gimana kalau ayamnya itu, kan kalau kare itu ayamnya ada tulangnya ya? Iya, ada tulangnya. Gimana kalau tanpa tulang supaya makannya lebih enak? Karena kalau tanpa tulang semua orang bisa makan, Ma. Anak kecil juga bisa makan, enggak takut keloloten kata gitu ya. Oh iya boleh. Diambil adik-adik tulangnya. Tapi waktu diambil tulangnya kelihatan, loh Ma, kalau tulangnya dihilangi ayamnya jadi kecil ya Ma ya. Mama kecil. Gini aja Ma, gimana kalau daging yang tanpa tulang ini di tok. Jadi ditotok-totok istilahnya. Dilebarkan gini Ma, biar kelihatan besar. Sudah dilebarkan adik-adik sama anaknya ini. Duduk, lebar. Habis lebar, loh Ma,
kalau sudah lebar ini kan tipis. Kalau dimasukkan di kuah karenya ya hilang, hancur mah. Oh iya ya, terus ya piye katanya mamanya gitu. Oh gimana mah kalau digoreng dulu mah. Oh boleh. Kalau digoreng biasanya kalau ikan atau apa digoreng dulu enggak gampang hancur ya. Atau kalau dimasukkan di kuah gampang. Oke, digoreng. Waktu digoreng dikeluarkan dari penggorengan. Kok enggak bagus ya? Daging tadi, ayam tadi habis dilebarkan, digoreng, diangkat nggak bagus, jelek. Jelek adik-adik, ayam ini kalau cuma digoreng saja jelek. Anaknya bilang, oh gini mah, gimana kalau dikasih tepung seperti pisang goreng, seperti tahu isi yang ada tepungnya. Itu kan kelihatannya menarik ya, oh ya boleh. Akhirnya dicoba adik-adik pakai tepung. Dan sekarang ada yang namanya tepung panko itu zaman now ya. Kalau zaman jadul namanya tepung roti. Nah itu akhirnya pakai itu. Waktu digoreng diangkat, oh bagus hasilnya adik-adik karena ada tepung pankonya itu. Kelihatan wah menggah. Apalagi kalau di habis mateng itu adik ya. Kalau dipegang itu aja, kres gitu, wah enak kali ya. Kak Vivi belum tahu, nanti tanya sama Kak Leo dulu, enak apa enggak. Terus adik-adik, oh iya enak. Nah mas sekarang gini, karena ini sudah besar, ayamnya sudah kelihatan menarik, sudah enggak usah pakai telur mah, nanti mama kolesterol. Akhirnya gak pakai telur adik-adik. Sudah enggak usah pakai tahu mah, itu zaman kuno tahu. Ya wes, enggak pakai tahu. Kayak apa? Kentang aja mah. Kentang itu kan kayak orang barat-barat itu makannya kentang. Oke, mama. Akhirnya mama kentangnya itu karena ini ayamnya bagus, kentangnya juga gede-gede gini mah, welek mah. Terus gimana? Ya kentangnya dipotong kecil-kecil mah. Oke, dipotong kecil-kecil. Mamanya buat adik-adik. Kare tanpa telur, tanpa tahu, cuma pakai kentang. Akhirnya jadi. Terus, cara makannya ini gimana? Ya, ayamnya ada, kuah karenya. Ya gini toh makannya itu, ini ayamnya disiram gini. Akhirnya jadilah satu menu namanya kare katsu. Nah, seperti itu adik-adik ya. Adik-adik, kami mau gambarkan seperti ini. Bukan jadul itu tidak berguna. Jadul itu ditambahi yang modern sekarang ini akan membuat nilainya lebih tinggi. Kalau cuma kare, K-A-R-E itu adik-adik belinya di warung. Betul? Harganya satu porsi cuma 15.000. Tapi kalau diganti sedikit dari zaman jadul ini ditambahi karena bisa bekerja sama yang jadul ini dengan modern menjadi kare katsu, adik-adik harus belinya di restoran. Harganya berapa? 50.000. Kalau beli di berapa Pak harganya Kak? 25.000. KTP promosi kan ini ya. Kalau beli di Kak Leo 25.000. Ya. Adik-adik bisa lebih apa? Bisa lebih tinggi harganya. Goalmu bisa lebih bagus kalau kamu bisa mau bekerja sama. Jangan lihat mama itu jadul. Jangan lihat temanku itu jadul, jangan lihat guruku itu jadul. Aku ini sudah modern enggak? Ayo disatukan, bersatu bersama, membuat satu goal yang indah. Ya, goal yang bagus adik-adik. Dan itu harus ada di hidup kita ini. Kalau kita tidak mau dibilang, kalau kita tidak mau diikat. Kalau kita tidak mau punya tujuan, tidak mau punya goal,
itu berarti hidup kita ini diikat. Kalau istilahnya seperti apa ya? Kalau diikat gini sudah bisa kemana-mana deh. Senang enggak? Coba adik-adik berdiri tangannya diluruskan gini terus diikat. Apalagi kalau mau diikat semua, enggak bisa kemana-mana, enggak enak. Anak Tuhan harus punya tujuan. Harus punya goal. Goal kecil ini untuk apa? Untuk kamu bisa mendapatkan goalmu yang besar nantinya. Kalau kamu enggak mau melewati goal kecil ini, kamu enggak akan nyampe goalmu yang besar. Karena apa? Goal kecil ini sebagai latihan kita. Goal kecil ini latihan adik-adik. Kalau kita enggak mau latihan, kita berarti sama aja kita diikat. Diikat, semua diikat. Mau sampai ke goal yang besar enggak bisa. Kalau diikat mau bisa jalan kayak apa? Enggak bisa. Gini, mau sampai goal yang besar susah setengah mati, lama. Tapi kalau kita enggak diikat dan kita berlatih untuk mencapai goal kecil, hore, mencapai lagi, goal besar, hore. Nah, akhirnya kita bisa masuk satu goal besar kita nantinya. Nah, adik-adik sudah ngerti garis besarnya ya? Sudah ngerti ya? Nah, kalau nggak ngerti, Kak Vivi ulangi tak dari awal lagi ya. Enggak ya? Oke. Nah, adik-adik, kita punya tugas. Wah, pasti ada tugas ya. Nah lah, tugasnya sedikit, enggak banyak. Nah, untuk kelas fit, mana kelas fit? Angkat tangannya semuanya. Oke, kelas fit. Oke, Kak, yang slide-nya yang tadi ada. Itu Pak, yang sebelum ini Kak, slide-nya Kak. Itu ada adik. Itu tugas untuk adik-adik kelas fit. Adik-adik ekspresikan kemenanganmu. Ya, boleh di video, boleh di foto, mama yang foto. Pokoknya gimana kalau kamu menang? Karena apa? Menang itu adalah apa? Sukacita yang luar biasa. Tidak mungkin kalau menang, aku gol. Tidak mungkin gitu ya. Gol, pasti gitu ya. Ekspresikan, diekspresikan. Mau pakai video boleh. Ya toh? Mau cuma foto aja, seperti itu. Ada gambarnya banyak ya. Ada yang gini-gini, gaya itu Pak, gini-gini. Belum tentu bisa ngegolkan ya. Oke, ya. Itu ya, tugas kelas fit. Nah, sudah tahu ya, kelas fit sudah tahu semuanya. Oke ya, sip. Nah, tugas untuk kelas hope. Adik-adik, kelas hope dengan kelas love tadi sudah dengarkan firman toh ya. Kita harus punya goal. Untuk kamu kelas hope, apa goalmu dalam 1 bulan ini? 1 bulan ke depan ini. Berarti ini tanggal 19 Maret. 19 Maret ini ke depannya kamu punya goal apa? Itu berarti goal kecilmu. Karena goal kecil ini untuk melatih kamu, untuk kamu mencapai goal besar. Jadi kamu harus punya goal kecil. Kalau kamu enggak punya goal ini tadi berarti kamu seperti apa? Seperti kamu diikat. Ya, goal kecil apa? Ini yang anak SD sudah UTS ya? Belum? Sudah UTS? Jason UTS sudah? Oh, hari ini terakhir. Oke. Goalmu apa untuk ke depan satu bulan ke depan ini? Mungkin gini, Kak, goalku aku mau kasih hadiah mamaku ulang tahun. Boleh? Boleh. Tulis nanti. Goalku bulan ini aku mau kasih hadiah mamaku ulang tahun. Oh, goalku bulan ini aku mau, karena kamu sudah selesai UTS ya. Mungkin kalau yang belum selesai UTS ini ya, mungkin yang belum selesai UTS nih. Goalku nanti ini karena aku mungkin Senin aku masih UTS matematika mungkin.
goalku nanti Senin kalau aku UTS, aku mau dapat nilai bagus. Boleh tulis. Goalku karena aku Senin UTS, aku mau dapat nilai bagus. Goal apa lagi? Goalku aku mau nanti habis UTS ini mungkin aku ada libur. Nanti aku mau bersihkan kamarku. Boleh. Tulis aku mau bersihkan kamarku. Kalau selesai UTS boleh. Tulis apa goalmu? Ya. Terus yang kedua, di rencana goalmu ini kamu butuh bantuan siapa? Di rencana goalmu ini yang kamu tulis ya. Rencana goalmu tadi kalau misalnya aku mau beli hadiah buat mamaku. Nah, rencana beli hadiah buat mamamu, kamu butuh bantuan siapa? Kalau aku kan gak punya uang, jadi aku butuh bantuan papaku. Nanti aku tak kerja sama papaku. Boleh, runding sama papanya supaya apa? Supaya goalmu tercapai. Kak Feve enggak tahu gimana caramu. Ya, gitu ya. Itu untuk kelas Hope. Jadi cuma apa goalmu, kamu butuh bantuan siapa. Itu aja. Jadi apa goalmu, kamu butuh bantuan siapa. Nah, untuk kelas Love, sama seperti kelas Hope, apa goalmu selama 1 bulan ini. Kedua, kamu butuh bantuan siapa. Yang ketiga, gimana caranya supaya goalmu ini bisa masuk. Kamu tulis, kalau tadi kamu butuh bantuan papamu ya, untuk kasih hadiah mama, butuh bantuan papamu. Nanti aku mau runding sama papaku. Nanti misalnya kalau aku hari ini membersihkan kamar tidur, nanti papa ngasih aku reward. Boleh adik-adik, papa gak mungkin, kok enak kamu tak? Enggak. Kalau kamu punya goal, kamu punya tujuan yang baik, pasti orang tuamu mendukung. Enggak mungkin orang tuanya, enggak, kok enak kamu apa-apa minta reward. Enggak, bilang, Pak, aku mau beli hadiah. Aku belum bekerja. Caraku seperti itu. Ayo, kita mau bekerja sama. Untuk apa? Untuk memberi yang terbaik, yaitu mendapatkan goal yang terbaik ini. Pasti orang tuanya oke, pasti orang tuanya setuju. Selama kamu punya tujuan yang baik. Ya, itu ya untuk kelas Love. Ya, jadi sudah ya tugasnya untuk kelas Faith sudah, untuk kelas Hope sudah, untuk kelas Love sudah. Sudah ngerti semua ya. Nah, kita juga punya goal loh adik-adik. Dari sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu kan pasti sudah juga punya goal ya. Dari Kak Feve juga punya goal. Ya punya rencana, Kak Feve kepingin jalan-jalan. Kak Feve kepingin punya ini, Kak Feve kepingin punya itu ya. Dari sekolah minggu, dari tim sekolah minggu, kita ada goal juga. Goal dalam waktu dekat ini yaitu apa? Kita mau rayakan Paskah sama-sama. Senang toh? Kita mau rayakan Paskah, siapa yang senang, siapa mau dapat telur Paskah. Iya, ayo goal Paskah ini yang akan dibuat oleh kakak-kakak ini, kakak-kakak mau buat ini ya, yang dalam waktu dekat ini goal Paskah. Ayo kita dukung ya, supaya apa? Paskah ini menjadi berkat. Paskah ini menjadi satu goal yang indah. Dan Paskah ini memberkati kita semua. Amin adik-adik. Oke. KPP sampai di sini dulu firmannya. KPP percaya adik-adik pasti ngerti. Ya. Kalau yang enggak ngerti nanti adik-adik tanya mamanya atau papanya yang ikut mendengarkan firman. Oke. Kalau enggak ngerti lagi adik-adik boleh WA pribadi Kak Feve. Waduh, pasti Kak Feve percaya adik-adik pasti ngerti kok ya. Oke, ayo sebelum kita dengar pengumuman,
Ntar lagi ada pengumuman ya. Adik-adik mau dengar toh pengumumannya tentang Paskah loh. Nah, kita doa dulu ya. Habis doa jangan langsung bubar loh ya. Nah, dengarkan pengumuman dulu. Oke, yuk lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu ini bisa menjadi satu pelajaran buat kami. Biarlah kami punya rencana yang indah Tuhan. Punya rencana goal-goal yang indah. Dan kami serahkan juga goal-goal kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau Tuhan sertai kami. Untuk kami mencapai tujuan kami. Untuk kami mencapai goal-goal kami. Karena kami tahu kami tidak mampu sendiri. Dan kami minta kami terima kasih ya Tuhan, terima kasih berkati kami semuanya. Berkati orang tua kami, berkati kakak-kakak kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik semua siapa yang merasa diberkati oleh firman Tuhan? Angkat tangannya. Nah adik-adik semuanya, kakak mau ngajak adik-adik sebelum kita mendengarkan pengumuman hari ini, kita mau main game dulu ya. Siapa yang kepengen main game? Ayo siapa yang mau main game? Kalau main game berarti ada hadiahnya gitu ya. Nah kita mau main game bersama-sama ya adik-adik. Cara mainnya gimana? Kakak akan menunjukkan gambar ke adik-adik dan di dalam gambar itu nanti ada telur paskahnya, telur paskah yang tersembunyi. Dan tugas adik-adik adalah adik-adik punya waktu 20 detik untuk menemukan telur paskahnya. Terus adik-adik lihat, oh telur paskah di gambar itu warnanya hijau gitu ya, misalnya seperti itu. Adik-adik harus cari sesuatu di dalam rumah yang warnanya juga hijau. Terus adik-adik bawa ke depan layar, adik-adik kasih reaction gitu ya, atau raise hand dan lain sebagainya. Nanti yang paling cepat adalah pemenangnya dan adik-adik nanti akan dapat hadiah. Sekali lagi kakak sebutkan cara mainnya ya. Kakak akan tunjukkan sebuah gambar dan nanti adik-adik diberi waktu 20 detik untuk menemukan telur di dalam gambar itu. Lihat warnanya apa, misalnya warnanya merah. Adik-adik ambil di rumah botol sambal yang warnanya merah, tunjukkan ke depan kamera, kasih reaction gitu ya. Dan terus habis itu adik-adik yang paling cepat akan jadi pemenangnya. Coba deh tes dulu adik-adik. Sekarang coba semuanya kasih reaction dulu. Kakak mau lihat adik-adik bisa nggak kasih reactionnya. Ini kakak bawa nih di sini. Kasih reactionnya, oh Nia bisa kasih reaction. Nia ini siapa ya Nia ini? Maaf ya, ini Nia ini maksudnya kakaknya Julia gitu. Oke, Eina, Elora betul, Felisa sudah bisa kasih reaction, betul. Kemudian siapa lagi? Ayo kasih reaction adik-adik, kasih reaction. Raise hand, kasih love, kasih apa gitu. Ini Kenny sudah bisa, Selin bisa, oke. Eina, Elora betul, dan lain sebagainya. Jessica, Janice, Catherine sudah bisa, oke. Kakak lihat semuanya sudah pinter-pinter ya. Ada Patricia, ada Julia, kok ada Julia, ada Nia. Nia ini siapa ya? Maaf Kak Beatrice-nya mungkin kelupaan gitu ya. Nah oke adik-adik, untuk yang pertama seperti biasa kita harus latihan dulu gitu ya. Kita coba latihan ya, silakan ditampilkan gambarnya 1, 2, 3. Oke, adik-adik tadi lihat nggak telur paskahnya warna apa? Kuning, betul sekali. Tapi adik-adik
Jangan ditulis kuning di chat gitu, bukan gitu adik-adik. Cara mainnya itu seperti Eina dan Elora, tadi yang paling cepet Eina dan Elora gitu ya. Ngambil barang di rumah yang warnanya kuning terus kasih reaction gitu ya. Nah Eina Elora luar biasa, bisa dapat barang warna kuning paling cepet. Tapi maaf ya ini masih latihan gitu ya. Jadi Eina dan Elora hanya perlu melakukannya sekali lagi, nanti habis ini pasti dapat pemenangnya. Oke, kita langsung saja ya adik-adik, ada 3 gambar setelah ini dan kita langsung ke gambar yang pertama. 1, 2, 3. Ya adik-adik semuanya, tadi telurnya berwarna ungu. Dan siapa yang berhasil menunjukkan benda berwarna ungu paling cepat? Dia adalah Iren. Tepuk tangan buat Iren, hebat Iren. Kak Beatrice sampai bingung gitu ya, benda apa di rumah warna ungu gitu ya. Aduh kok bisa ya nemu benda warna ungu? Mungkin ada ya, hebat Iren gitu ya. Oke kita langsung ke gambar kedua, 1, 2, 3. Siapa yang paling cepat menemukan benda berwarna hijau seperti warna telurnya tadi? Dia adalah Stefano. Selamat buat Stefano, bisa menemukan benda berwarna hijau. Kalau hijau sih banyak ya adik-adik. Hari ini aja kakak-kakak semuanya pakai baju warna hijau kecuali Kak Beatrice karena latar belakangnya sebetulnya di gereja ini hijau gitu ya. Oke, kita langsung ke gambar yang ketiga ya. Ini gambar yang terakhir, adik-adik perhatikan baik-baik karena ini adalah hadiah yang terakhir yang akan dibagikan hari ini. Temukan telur Paskahnya, 1, 2, 3. Barang berwarna ungu. Siapa yang berhasil menemukan barang berwarna ungu? Dia adalah Eina. Yeay, tepuk tangan dulu ya. Siapa saja tadi? Ada Stefano, ada Eina, ada Iren. Selamat buat adik-adik semua. Adik-adik nanti akan mendapatkan hadiahnya. Oke adik-adik, tadi gamenya adalah menemukan telur Paskah gitu ya. Kenapa kok judul permainannya menemukan telur Paskah ya Kak? Karena sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Betul sekali. Dan untuk itu kakak mau panggil seseorang yang akan menyampaikan pengumuman tentang Paskah yang akan kita adakan. Kita sambut bersama-sama dengan tepuk tangan yang meriah. Kak Emi. Tepuk tangan dulu. Kak Beatrice pinggir dulu. Halo, selamat malam adik-adik. Senang sekali kita bisa bertemu ibadah online lewat Zoom. Tadi adik-adik semua sudah pada lari-lari cari barang-barang ya. Seru ya. Nah sekarang Kak Emi mau umumkan buat kalian semua tentang ibadah Paskah. Paskah kan sudah deket ya, sudah beberapa hari lagi. Nah adik-adik waktu ibadah Paskah nanti kita punya 2 acara. Loh, banyak ya 2 ya. Yang pertama itu adalah ibadah online. Kapan Kak Emi? Ibadah online-nya tanggal, catat ya, 9 April. Tanggal 9 April jam 6, mana tangannya 6? Jam 6 sore, sebentar Kak Emi taruh aja yang ini.
jam 6 sore lewat Zoom. Ya, dicatat tanggal 9 April jam 6 sore via Zoom. Nah, yang Kak Emi mau sampaikan temanya adalah Untangled. Apakah itu? Tulisannya begini, UNTANGLED, Untangled. Nah, nanti ibadahnya seru. Kak Emi mau kasih tahu sebentar. Ya, nanti ada di kebaktian Paskah ada Rapunzel dan Flynn. Bener loh. Jangan kasih tahu yang lain ya. Ada Rapunzel dan Flynn. Asik ya kan? Nah kemudian, oh Kak nanti jangan-jangan aku lupa. Enggak, adik-adik enggak akan kelupaan karena nanti menjelang tanggal 9 akan diumumkan bisa lewat grup di WA kelas masing-masing atau lewat Instagramnya KRD Kids ya. Jangan khawatir, pasti akan diumumkan. Lalu yang kedua, kita ada bakti sosial ke panti asuhan. Panti asuhannya itu namanya Panti Asuhan Agape. Tempatnya di Sawang sana. Tahu nggak adik-adik berapa jumlah yang penghuninya panti asuhan? Banyak. 69. Kita mau bakti sosial ke sana. Aduh Kak Emi kenapa sih kok pakai bakti sosial? Iya, karena adik tahu kan kalau kita Paskah kita merayakan Tuhan sudah memberikan dirinya untuk kita semua. Dan kita juga mau belajar memberi untuk sesama. Mau ya semua ya? Terus caranya gimana Kak Emi? Caranya begini, kalian nanti kalian siapkan kotak pensil yang baru ya. Bukan yang bekas, bukan yang sudah penyok, bukan yang sudah robek, bukan yang baru. Kemudian kalian isi dengan alat-alat tulis. Apakah ini? Bolpen? Boleh. Pensil? Boleh. Atau penggaris Kak? Oke gitu ya. Kalian masukkan di sana, dibungkus dengan kertas kado. Terus nanti di depannya ditulis a gift for my friend. Oh ya. Nah, kemudian nanti dikasih ucapan juga, misalnya selamat Paskah dari siapa? Misalnya dari Catherine, selamat Paskah dari Catherine untuk teman tercinta, gitu ya, ditulis di sana. Nah, kalau misal itu dikumpulkan jangan lupa paling lambat tanggal 31 Maret dikumpulkan di kakak-kakak kelas kalian masing-masing. Kalau Kak misalnya kalau misalnya mau yang lain, oh ya dia tuh juga butuh loh, panti asuhan itu butuh uang mestinya. Kemudian butuh juga kebutuhan-kebutuhan yang lain. Jadi kalau kalian mau memberi yang lain boleh juga. Misalnya baju atau sepatu bekas yang layak pakai boleh. Itu dikumpulkan juga paling lambat tanggal 31 Maret. Nah kalau yang lainnya lagi Kak Emi, misalnya beras, kemudian Indomie bisa juga. Itu dikumpulkan paling lambat tanggal 9 April. Kalau misalnya mau uang Kak Emi, misalnya papa mama mau transfer uang, boleh. Nanti bisa ada nomor rekeningnya ya, nggak tahu dicantumkan di mana, nanti ada nomor rekeningnya. Kalian bisa transfer ke sana. Itu juga paling lambat tanggal 9 April. Oh iya, yang kalau kalian kumpulkan tadi itu juga sebagai poin kehadiran loh. Jadi jangan lupa juga adik-adik kumpulkan kado-kado itu untuk teman-teman kalian. Karena itu juga sebagai poin kehadiran kalian. Oke, itu ya. Oh ya kita kesananya kapan Kak Emi? Tanggal 10 April jam 11. Ya nanti kakak-kakak yang akan mengantarkan sana. Oke, sudah jelas semua? Sampai ketemu lagi nanti di ibadah-ibadah selanjutnya. Dan jangan lupa kalian catat semua yang sudah diumumkan tadi. Siapkan hadiah-hadiah untuk teman kalian. Oke? Selamat malam, Tuhan memberkati kalian semua. Nah adik-adik sebelum kita akhiri ibadah hari ini tentunya kita harus tutup dengan
berdoa. Mari adik-adik semuanya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Oh ya, kakak mau tanya dulu nih, siapa adik-adik yang masih PTS? Angkat tangan. Yang masih PTS, kalau masih PTS, Kak Beatrice akan doakan ya buat adik-adik semua supaya bisa mengerjakan PTS dengan baik. Oke, ayo kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh beribadah, kami boleh bersuka cita, kami boleh menari buat Engkau, kami boleh dengarkan firman Tuhan. Setiap firman yang Engkau berikan pada kami Tuhan, kami bersuka cita karena kami tahu firman-Mu itu baik, tujuannya baik untuk membawa kami jadi anak-anak Tuhan yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, hari ini sebelum kami akhiri ibadah ini, kami mau berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati kami semua dan Kau tolong kami semua. Kak Beatrice berdoa Tuhan untuk semua anak-anak-Mu ini yang masih PTS. Kiranya Tuhan Kau berikan hikmat-Mu, Kau berikan pengertian-Mu. Kau buat supaya setiap anak-anak ini bisa menghafalkan setiap ulangan, setiap apa yang perlu dihafalkan dengan baik. Kau berikan hikmat khusus untuk bisa mengerjakan soal-soal hitungan. Kau juga berikan kesabaran buat orang tua yang mengajari setiap anak-anak ini. Dan hamba-Mu percaya setiap anak-anak-Mu ini selesai ibadah dengan membawa berkat-berkat yang limpah daripada Tuhan. Mari adik-adik semua angkat tanganmu, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Baik, dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Diberkati adik-adik semua, diberkati adik-adik semua yang melakukan setiap tugas-tugas yang diberikan dengan sungguh-sungguh, adik-adik yang beribadah dengan sungguh-sungguh, yang memberikan persembahan kepada Tuhan dengan hati cinta. Diberkati juga Tuhan setiap orang tua yang mengizinkan anak-anak ikut ibadah online ini, dan setiap guru-guru yang sudah melakukan yang terbaik dalam tugas pelayanan mereka masing-masing. Bawalah semua berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang hidup. Haleluya, amin. Tuhan memberkati adik-adik semua, sampai jumpa di Paskah. Dadah.